Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di tema lingkungan sahabat kita, yaitu tema 8 yang ada di kelas 5. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa. Bagaimana sih keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu? Nah, keberagaman suku bangsa ada rumah adat juga dan tari tradisional. Selain itu, karena kekayaan budaya Indonesia, berbagai suku bangsa yang ada. Nah, kekayaan itu beragam bentuknya. Ada yang berbentuk berupa bahasa, rumah tradisional, pakaian, adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian. Nah, masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, setiap daerah memiliki suku sendiri, rumah adat, dan tradisional. Nah, hal inilah yang menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang akan kaya akan budaya. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Contohnya dalam bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Akan tetapi karena kita adalah negara yang luas, negara yang kaya raya akan budaya, maka bahasa persatuannya menggunakan adalah bahasa Indonesia. Tapi setiap daerah memiliki bahasa sendiri-sendiri. Contohnya, bahasa Indonesianya saya, bahasa Jawanya aku, pulau. Kalau bahasa Sunda, abdi. Bahasa Bataknya ahu. Bahasa Papuanya sa. Nah, contohnya lagi bahasa Indonesia rumah. Rumah bahasa Jawanya omah. Bahasa Sundanya imah. Bahasa Bataknya bagas. Dan kalau bahasa Papuanya itu rumah tanpa h, ya. Keragaman bahasa daerah tidak dapat menimbulkan masalah antar suku bangsa. Karena apa? Dalam komunikasi antar suku bangsa, saya tekankan kembali menggunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Nah, selain bahasa, berikut adalah contoh-contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia. Ada pulau, ya, pulaunya aja sudah bermacam-macam. Kemudian ada suku, ada rumah adat, ada kesenian daerah. Nah, contoh yang pertama, Pulau Sumatera, sukunya Aceh, Batak, Toba, Nias, Karo. Rumah adatnya rumah adat Gadang dan rumah Bolon. Kesenian daerahnya tari sedati, tari piring, dan tari tortor. Selanjutnya bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan. Mereka memiliki suku, rumah adat, kesenian daerah masing-masing. Baiklah, selanjutnya ada Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan Papua. Ya, kalian baca, bisa dipahami. Ingat-ingat, dibaca berulang sehingga nanti kalian dapat memahami dan menghafal suku, rumah adat, dan kesenian daerah dari masing-masing daerah.
Baiklah, selanjutnya pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ya, keberagaman jenis ekonomi dalam masyarakat itu juga sangat penting. Karena apa? Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, dengan jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, setiap daerah saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Ya, setiap daerah memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kemudian, tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan ekonomi tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Coba perhatikan, ini adalah peternak sapi. Nah, peternak sapi ini bekerja sama dengan pedagang yang ada di pasar, sehingga daging sapi yang tadi sudah disembelih dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan dijual di pasar. Karena di mana pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan. Nah, saya tekankan kembali bahwa tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daging. Coba perhatikan, peternak kebanyakan ada di daerah pedesaan. Nah, jika tidak dibawa ke pasar, maka bisa jadi daerah perkotaan tidak bisa mengkonsumsi yang namanya daging. Oleh karena itu, dengan adanya pasar yang merupakan wadah antara penjual dan pembeli, sehingga di situ antara pedagang dan konsumen, distributor dan konsumen dapat terlaksana dengan baik. Jadi kegiatan ekonomi juga berjalan dengan semestinya. Jadi hubungan kerjasama itu akan terjalin antar jenis usaha lain, tidak hanya pedagang sapi dengan penjual saja, karena tapi ketika daging sapi yang dibawa itu memerlukan yang namanya alat transportasi, sehingga kita juga memerlukan jasa transportasi antara pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging. Nah, contoh ini merupakan petunjuk bahwa pentingnya keberagaman kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, oleh sebab itu kita harus dapat menghargai setiap kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, harus saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Perbedaan yang ada hanya satu yang bisa menyatukan, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya sangat dalam. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mengingatkan bahwa bangsa Indonesia itu tetap bersatu meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, budaya
yang beragam. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjalin satu kata, yaitu kerukunan. Tanpa adanya sikap saling menghargai, tidak akan tercapai kerukunan yang ada di Indonesia. Nah, sikap menghargai tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, jika dalam hal ini, yaitu dengan membayar sesuai dengan tarif barang atau jasa, ya. Jadi tidak menawar yang berlebihan. Kemudian saling menjaga kebersihan. Tujuannya apa? Untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Nah, memberikan masukan berupa kritik dan saran secara santun terhadap pekerjaan orang lain. Jadi kuncinya adalah saling menghargai satu sama lain, ya, tidak merendahkan orang lain. Nah, sudah bisa kalian pahami bagaimana cara kita, sikap kita menghormati orang lain. Semoga dengan sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat terwujud hal-hal yang baik, sebagaimana utamanya adalah kerukunan. Nah, selain itu, dengan menghargai dan menghormati itu dapat terwujud hal-hal yang baik juga. Contohnya adanya pertunjukan kesenian daerah, berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku maupun agama, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Kita akan lebih penasaran bagaimana kebudayaan si A, bagaimana kebudayaan si B. Apalagi ketika kita terjun langsung ke daerah orang lain, maka kita akan secara otomatis mempelajari dialek yang ada pada daerah tersebut. Yang keempat yaitu menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Jadi kita akan selalu menghargai semua perbedaan yang ada di negara kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.